Ya, halo baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta Philip Webinar. Terima kasih lagi udah kembali datang di Philip Webinar hari ini, hari Senin 28 Desember 2020. Mohon maaf ada kesalahan nih dengan linknya awalnya karena jadwalnya tanggal merah ya hari ini sebelumnya. Jadi linknya nggak bisa digunakan lagi yang sebelumnya. Eh anyway, mari kita mulai saja karena udah hampir jam 9. Eh, Kebanyakan juga kemarin libur ya, ditutup. Hanya Nikkei terakhir minus 0,04%. Kemudian market driversnya hari ini adalah ini ya, stimulus di Amerika Serikat. Memang terakhir kan Presiden Trump ya dikabarkan menandatangani itu ya RUU penanggulangan COVID-19 yang awalnya dia akan blok gitu ya. Sehingga uh, kemudian juga Presiden Trump meminta agar ini RUU paket ini akan direvisi gitu ya, karena harusnya memasukkan BLT $2.000 gitu ya untuk Amerika, untuk maksudnya orang Amerika, bukan $600 yang sekarang ada di dalam aturannya gitu ya. Presiden Trump inginnya lebih besar. Kemudian juga investor bereaksi atas rilis data industrial profit di China untuk bulan November yang mana naik 15,5% year on year, melambat dari Oktober atau bulan sebelumnya, yaitu 3 year high ya, 28,2%. Kemudian hal ini juga merupakan 7 bulan beruntun eh, positif gitu ya, atau pertumbuhan. Dan untuk bulan November 2020 juga industrial perusahaan industrial profitnya gitu ya tumbuh 2,4% on year, lebih tinggi dari bulan Oktobernya 0,7% saja. Lalu terakhir ada dari Brexit nih, uh, bahwa Britania dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan ya di Kamis kemarin. Kesepakatan ini juga mempertahankan akses perdagangan Inggris, yaitu tarif 0% dan kuota 0 terhadap pasar tunggal Uni Eropa. Meski demikian, kesepakatan ini tetap akan menimbulkan itu ya, disrupsi sendiri karena bisnis-bisnis punya kurang lebih ya 1 minggu ya sampai penutupan tahun untuk melakukan penyesuaian terhadap aturan baru ini. Untuk berita pertama ada Antam. Antam rencananya akan meningkatkan bisnis emasnya dari upstream ke downstream juga tahun depan, sejalan dengan kenaikan uh, ini ya, kenaikan kenaikan apa minat untuk investasi di precious metals atau ini ya, logam berharga atau logam mulia. Mark yang kedua atau PT Mark Dynamics Indonesia bahwa
market share daripada perusahaan sarung tangan ini diperkirakan mencapai 45% tahun ini dengan kapasitas produksi 800.000 per bulan. Kemudian KLBF, LB Pharma, dan Genexin saat ini sedang melakukan trial atau uji klinis pada tahap kedua untuk vaksin COVID-19 ya. Demikian untuk beritanya, dan foreign flow terakhir di pasar saham tanggal 23 Desember. Net sales sedikit lebih dari 500 ya, maksudnya 548 miliar rupiah. Total flow year to date net sales-nya 61 triliun rupiah. Ini technical combination kita hari ini. Pertama ada TINS cukup menarik kemarin koreksi 1, 2, 3 hari beruntun ya, tapi koreksi terakhir cukup ada perlawanan yang lumayan. Kami kira menarik untuk diperhatikan. Buy on range sekitar 14.15 sampai 14.85. Target price pertama 15.15, target price kedua 16.45, stop loss 13.40. Kemudian LPPF spec buy 13.45, target price pertama 15.30, target price kedua 17.35, stop loss di 12.45. Terakhir Friend boleh coba trade buy 70, dan target price pertama 77, target price kedua 81, stop loss-nya di 67. Lebih demikian technical recommendation-nya. Saat lagi kita memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan tuliskan saja di question box yang tersedia. Terima kasih.
Pertanyaan pertama Pak Hendra menanyakan P1 Excel Adro. P1 cenderung masih bisa di hold sih. Memang sih rata-rata 3 hari ke belakang saham yang udah rally banyak sih turun, ada koreksi yang lumayan juga ya. Tapi pergerakan pada tanggal 23 lalu cukup oke sih. Minat beli masih ada gitu ya. Memang close sedikit sekitar MA20. Kami kira rebound sih masih ada peluang 550 hingga 506 atau 570, 550 hingga 570. Kalau XL-nya juga demikian. 2900 resistance yang akan diuji kembali ya. Belum menguji hanya kembali sekitar 2975 ya, 2980. Lalu Adro-nya juga mirip juga. Memang nampaknya kelihatan sideways dulu. Kalau udah gain banyak, kalau mau mau profit taking dulu sebenarnya boleh juga. Kalaupun tidak mau dijual gitu ya, masih ingin di hold, boleh aja. Kelihatannya sih akan sideways dulu. Adro. Rentangnya kurang lebih MA20 1460 hingga 1560, resistance-nya ya masih dalam range tersebut. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, Bu Reni, United Tractor, WG Indo INDF, BOW untuk investasi jangka panjang. United Tractor, kami kira ini lagging sih Bu, lagging kalau kita bandingkan dengan emiten batubara ya, meskipun memang nggak pure batubara. United Tractor cukup besar sih kontribusi dari kontraktor batubara ya. Baunya kalau mau sih 26 ribuan ini sih masih boleh sih. 26.000 hingga ya 25.800 ya kurang lebih. Kalau sekarang udah 265 setengah, 26.000 lah ya. Masih dalam masih dalam range lah ya gitu. 26.000, 25.800. Resistance 27.500 pertama, kemudian 28.500-an ya kurang lebih. Kemudian WG. Ya WG dan weakness juga kalau bisa di bawah 2,5 ya. Di bawah 250 sekitar 240 hingga 240 kali ya, sekitar situ.
Kemudian resistance-nya 260 dulu, kemudian 275 ya. Sekarang udah naik 5% lagi. Kalau nggak sampai di ke bawah 250, di bawah 260 masih boleh sih. Buy on weakness hari ini. Kemudian INDF, Indofood. INDF 6850 hari ini kecenderungan sih di sekitar situ ya, 6800, 6850 uh, buy on weakness. Walaupun memang masih terus ada penurunan batas support paling bawah memang sih di sekitar 26400. Jadi apakah menyentuh situ lagi memang cukup jauh sih ya, tapi waspada saja. Walaupun memang sampai situ siap-siap untuk ini koleksi dan mulai cicil beli dari sekarang juga boleh. Kalau bisa tadi di bawah 6800. Untuk Bu Reni, kemudian Pak Pyong FPNI, ADMG Akra. FPNI kembali ke harga tahun 2017-nya ya. Peningkatannya sih sangat pesat. Kalau baru mau masuk harganya ketinggian sih. Hari ini apakah disuspend ya? Kenapa tidak ada pergerakan? Tapi kalaupun memang tahun 2017 itu jadi acuan, selanjutnya di sekitar 350, 348 ya. Itu bagi yang sudah punya saja level apa untuk realisasikan profit di sekitar 348, 350. ADMG boleh realisasikan dulu profitnya. Kemarin sih kenaikan tinggi sekali, sekitar 35% ya. Hari ini kelihatannya akan ada profit taking dulu ya, ada udah minus 5%. Dan cenderungan volume juga terlalu tebal ya. Jadi manfaatkan dulu ketika ada pergerakan volume yang lumayan untuk jualan dulu. Itu untuk ADMG. Gimana akranya? AKR memang dalam channel downtrend gitu ya. Ini tapi kalau bulanan sih sorry. Kalau harian memang sudah uptrend. Kecenderungan sih masih boleh sih. Buy on weakness. Akra hari ini pun minus sedikit ya. 3200 tuh MA 20-nya. 3200, 3210 boleh sih buy on weakness. Akra. Kemudian resistance paling dekat 3 ini dulu lah ya, 3325. 3325, 3330. Resistance selanjutnya menguji high sebelumnya lah ya, 3550. Itu untuk Akra. Bagaimana dengan Inco Pak Rizal? Inco nih luar biasa sih pergerakannya, karena harga sekarang tuh terakhir dicapai tahun 2013 ya.
Oh enggak, lebih lama lagi malah ya, 2010 belakang, 2010 lah ya kurang lebih. Dan kalau terus breakout, potensinya balik ke harga 2007-2008 ya. Tapi pantau dulu saja, memang sih kenaikan sudah sangat tinggi, jadi tidak ada salahnya juga untuk yang punya posisi untuk realisasikan profitnya. Kenaikan memang paling enggak jangka pendek menguji 5280 lalu 5500. Walaupun mau buy on weakness, harga sekitar 5 ribuan, 5.000, 5.050, 5.000 seperti harga sekarang ya, 5.025 boleh sih untuk buy on weakness dengan resistance tadi di harga yang saya sebutkan. Untuk RALS bagaimana, Pak Bayu? RALS-nya masih masih volatile ya, tapi support boleh sih pakai 790 atau 78, ya 790 lah benar ya. Kalau mau buy on weakness enaknya di situ, idealnya ya. Sekarang RALS turun 1,76%. Resistance balik lagi ke 835 harga sekarang ya. Kemudian resistance berikutnya 890. Itu untuk RALS. Kalau ACST gimana, Pak Rafael? CST naiknya lumayan rapi sejak awal November ya. Tapi memang melejit hari kemarin tanggal 22 dan tanggal 21 maksudnya. Kalau sudah punya posisi enaknya sih kasihkan dulu. Memang saya ada gap juga nih. Apa nih? Oh, stock split waktu itu ya. Boleh aja apa profit taking dulu, paling enggak sih paling ideal sekitar 450 466 untuk aksi profit taking. Sekarang kebanyakan berbalik arah ya. ACST minus 0,5%. Kalau mau buy on weakness, uh, mungkin tunggu sampai 400 ininya ya. Uh, Mungkin idealnya 400, 406 kalau mau buy on weakness. Kemudian Pak Saiful, WSBP. WSBP memang secara kinerja sih belum belum kelihatan ini ya, uh, ada perbaikan, tapi ekspektasi tahun depan seiring dengan maraknya proyek lagi membangkitkan harga WSBP dan kawan-kawan karya lainnya lah ya. WSBP memang saat ini ada pullback sedikit, tadi sempat nyentuh 318. Kalau baru mau masuk kayaknya sih di bawah 300 paling enggak kalau dapat. Kalau di bawah 300 290 lebih baik lagi ya. Kemudian resistance kayaknya sekarang di range resistance lah ya. 300 314 320-an terlebih dahulu.
Lalu Pak Riki, BTPS Telkom, Sido. BTPS beberapa hari ke belakang cukup ada penurunan dan pembalikan arah ya, tapi pada tanggal 23-nya sangat kuat sih pergerakan meski volatilitas masih ada ya hari ini. Kalau memang close di atas 3890 atau 3900 lah ya, memang potensi balik arah lagi ke atas lagi masih memungkinkan di BTPS. Kalaupun ingin buy on weakness di bawah 3900 baiknya hari ini sempat sampai 3800 paling bawah malah ya. Nah, kalau dapat 3800 lebih baik lagi MACD agak sedikit mengerucut gitu mendukung untuk potensi aksi reversal ya gitu. Kalau memang terjadi sangat positif, next resistance 4025, kemudian balik lagi ke range ini ya 4200-an. Itu WTPS Telkom gimana? Telkom masih di range beli sih 3300-an ini ya 3280 hingga 3375 boleh sih masih dalam range beli Telkom. Resistance-nya pertama 3430 lalu berusaha menuju 3500 kembali. Kalau Sido gimana? Sido pullback kemarin masih wajar ya Sido dan potensi menguji 840-an lagi masih ada. 840, 850 untuk resistance Sido. Hari ini 835 ya sempat tersentuh. Kalau mau buy on weakness 800 di sekitar harga sekarang boleh. 810, 805 hingga idealnya sih 790 tapi nampaknya kalau hari ini agak sulit tersentuh ke sana ya. Seperti itu Pak Riki. Pakai sih demikian untuk pertanyaan webinar pagi ini ya. Coba kita lihat IHSG bagaimana. Ya IHSG dibuka menghijau tadi 6067. Kemudian sempat ke zona merah lagi ya. Kalau kita melihat regional memang pada hijau hari ini. Support resistance kita memang cukup lebar juga tadi ya. Yaitu sekitar 57300 5730 untuk support, resistance 6239 karena cukup volatile beberapa hari ini ya IHSG. Tapi kelihatannya peluang lah ya
ditutup tahun di 6.000 atau di atas 6.000 sih masih ada ya. Walaupun eh, nggak positif gitu ya ditutup eh, bandingkan dengan awal tahun atau akhir tahun 2019, tapi beberapa bulan ini yang menunjukkan positifan lah ya. IHSG didukung oleh ekspektasi recovery ekonomi di tahun depan yang harapannya tentu membangkitkan, memulihkan laba emiten-emiten lagi ya di bursa Indonesia. Paling nggak itulah ya, hari ini meski memang potensi hijau tidak terlalu tinggi, maksudnya apa? Maksudnya kenaikan persentasenya tidak terlalu tinggi, tapi semoga masih tetap stay di atas 6.000. Kurang lebih itu dulu. Sampai di sini kami cukupkan. Bapak Ibu, terima kasih atas konfirmasi. Terima kasih atas partisipasinya dan atensinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa esok hari lagi. Terima kasih. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.